Saudara-saudaraku yang berbahagia, malam ini, pertemuan pada malam hari ini, Al-Faqir ingin menyampaikan kepada panjenengan semua bahwa akhir-akhir ini, zaman now, dalam masyarakat modern, harga diri, kehormatan seringkali dilihat dari kekayaan, dari banyaknya harta, jabatan, dan kedudukan. Artinya, semakin orang itu kaya, semakin orang itu banyak hartanya, banyak mobilnya, banyak rumahnya, bahkan banyak istrinya, semakin pula orang itu dikagumi, dihormati di masyarakat kita. Sementara orang miskin, orang melarat, miskin itu pada melarat. Orang miskin, orang melarat sering dilecehkan dan tidak dihormati sama kali di masyarakat kita. Jadi apabila ada orang Islam, siapapun orangnya, baik orang Jawa, orang Madura, sekalipun orang Arab, kalau melihat orang kaya semata-mata dihormati karena hartanya, karena banyaknya harta yang dimiliki olehnya, maka Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kita umat Islam agar tidak menghormati, tidak memuliakan orang terhadap orang kaya, tapi biasa-biasa aja. Jadi umpama ini di masyarakat, apakah pengurus RT siapa saja, dia kaya sugih, rumahnya banyak, kontrakannya banyak, kemudian sampian segan. Apa segan ini? Malu. Rasa malu kepada orang yang kaya tersebut. Kemudian kita yaitu selalu hormat, takdim kepada orang kaya, di mana larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tadawwa'a li ghaniyin li ginaru faqad dhahaba thulutsa dinihi." Dan barang siapa yang merendahkan diri kepada orang kaya, ligoniin, tawaddu, andap asor, hormat, mengagung-agungkan, ligoniin orang kaya, liginahu, kata Nabi. Jadi menghormati orang kaya itu liginahi, karena hartanya, karena uangnya, karena banyak duitnya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang semacam itu faqad dhahaba lithuladinihi, maka orang tersebut adalah lenyap, sirna, hilang. Apanya yang hilang? Lituludinihi, agamanya hilang, lenyap,
2/3 dari agamanya. Gak main-main ya, gak main-main. Jadi sampian le ono wong sugih duwe apa, duwe gawe walimahan. Sair wae teko kabeh. Gak diundang iku teko. Polane wong sugih. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Padahal orang yang kaya itu adalah orang yang jauh dari Allah, gak pernah nang masjid, apalagi kumpul dengan kita ini istighosan. Gengsi. Apa? Gengsi. Oh, kalau aku lo duduk sama Gus Ali, sama Mbak Evi, sama Bojone, bukan level saya. Levelmu adalah mbahmu itu. Ya. Dulu Islam itu adalah yang tertarik, yang iman kepada Allah dan Rasulnya, bukan orang kaya. Justru orang kaya itu adalah bagaimana Islam itu tidak hidup di dunia ini. Abu Sufyan, Abu Jahal, dan abu-abu yang lain. Yang miskin malah budak, yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Imannya luar biasa. Sekalipun dia diiming-imingi harta benda yang banyak agar meninggalkan Rasulullah, dia tidak mau. Dia yakin bahwa Allah dan Rasulnya adalah yang pantas disembah. Beda sekarang. Lek kiai ini melarat, kolek pengikut susah. Gak ditelok ilmuni, tapi ditelok levelnya. Nggih napa mboten? Sampeyan delok nang aku ya, nggih napa mboten? Leres. Kalau di RW ada orang kaya, kemudian ada yang meninggal keluarganya, seluruh laki, perempuan, anak-anak disuruh anaknya itu datang untuk takziah kepada orang yang kaya itu. Padahal kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lek sampean iki lek hormat, lek memuliakan orang kaya karena kekayaannya yang dihormati, maka kata Nabi Muhammad, faqad dhahaba litula dinihi, maka hilang, lenyap. Sampean yang menghormati orang kaya itu 2/3 agamanya. 2/3 agamanya. 70% agamamu, imanmu, Islammu lenyap dari dadamu, sehingga sampean itu untuk ibadah kepada Allah yaitu susah. Kenapa? Karena sudah digoroketi dari keimanannya sampean, sebab menghormati, memuliakan orang yang kaya. Betul nama boten sabda Nabi ini? Betul nama boten? Saya tadi sholat duha di Masjid Nurul Furqan. Saya ajak bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik agar rame, agar selamat, agar diberi kemudahan turunnya rezeki kepada kita, kepada sampean. Saya ajak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jam 10 sampai zuhur.
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berkata dalam hati, kalau seandainya semua ini setiap minggu hadir di masjid kemudian berdoa kepada Allah, jubal langit itu. Dan doa kita langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesulitannya sampean gak ada pekerjaan, anaknya sampean gak ada pekerjaan, suaminya sampean sakit gak punya pekerjaan, tapi sampean istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah, insya Allah kesulitan-kesulitan yang menimpa terhadap sampean akan diberi jalan keluarnya oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Termasuk panjenengan yang hadir pada malam hari ini karena cinta kepada Allah, karena menolong agamanya Allah, agar di sini di rumahnya Ibu Haja Sri Puji Astuti ini, yaitu kita berlomba-lomba menyembah kepada Allah, istighosah, memohon kepada Allah, insya Allah rahmat Allah, hidayah Allah akan turun kepada kita semua ini. Apapun kesulitan yang menimpa terhadap sampean, dengan berdoa bersama-sama ini akan dikabul oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terutama hajatnya Ibu Haja Sri Pujastuti ini, hajat apa saja salah? Hartini. Salahnya dewi wong pian Pak Bu Santoso kabeh ngomong Bu Santoso, saiki dirubah menjadi Ibu Haja Sri Puji Hartini. Terkenalnya lelek Puji itu belakangnya pasti Puji Astuti. Menteri siapa itu? Menteri Laut apa ya? Puji gitu. Monggo bersama-sama baca istighfar, di mana orang yang baca istighfar ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut menjadi kaya. Mulai dulu di zaman Nabi Nuh, siapa yang ingin kekayaan harta di dunia ini, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mulai turu jam 10 bangun baca istighfar kepada Allah sampai subuh. Lek kaya zaman itu parane nang aku nang omah. Tak kei duwe sampai calok piro ae tak kei. Jangankan 100.000. Tak 1 miliar insya Allah saya kasih dalam ucapan. Istighfar istighfar. Di dalam istighosah itu banyak selawat ada, istighfar ada, yasin ada, ada. Insya Allah dengan mengamalkan istighosah ini, panjenengan insya Allah diselamatkan oleh Allah, diberi kebahagiaan oleh Allah, dijauhkan dari malapetaka musibah, dan menjadi orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma astaghfirullah